Tempatnya sejuk ya, Sim ya? Iya, ada kok yang lebih sejuk daripada di sini. Apaan ya? Di mana? Di sawah. Kasim suka kok main di sana. Kalian nyusurin burung yang suka makan padi itu. Oh gitu. Loh, iya. 9 Juni. Nanti malam kamu tahu. Kenapa sih? Kak, itu Tamara. Tamara mau nyanyi di kota ini, Kak. Itu kan penyanyi kesayangan Kasim. Seandainya Kasim bisa ngeliat pertunjukan itu. Kamu penggemarnya Tamara? Bukan penggemar lagi, Kak, tapi idola. Apa yang dilakukan Tamara pasti Kasim tahu. Tapi sayang, tunjukannya pasti mahal. Kasim, kamu bisa melihat langsung kalau kamu mau. Gimana caranya, Kak? Kirim saja surat, pasti dia mau. Mana mungkin. Emang Kak Ferry pernah ketemu sama dia? Pernah. Hah? Pernah? Gimana orangnya? Cantik gak? Sangat cantik. Kak Ferry kalau ketemu sama dia lagi, Kak Ferry kenalinnya sama Kasim. Bilang aja Kasim suka banget sama dia. Ya Kak Ferry ya? Ayo ngelamun. Ibu, Pasti kamu lagi mikirin seseorang ya. Tahuan. Gimana jalan-jalannya, seneng? senang banget Bu. Pemandangannya bagus, orangnya ramah tamah. Anak-anak berlarian di pematang sawah, lucu-lucu sekali. Gadis-gadisnya? Gadis-gadis di sini ini cantik-cantik loh, Nak. Saya datang ke sini untuk bekerja Bu, bukan cari gadis. Ya, tapi kan pekerjaannya belum ada. Apa salahnya loh kalau kamu kenalan dulu sama gadis-gadis di sini? Siapa tahu ada yang cocok untuk jadi istri kamu. Usia kamu ini sudah cukup untuk beristri. Apa sudah ada yang diincar? Sudah. Belum. Maksud saya belum. Belum apa, belum dijalani ya? Jalani dong. Nanti keburu disamber orang loh. Gadis cantik itu mana ada yang dianggurin sama pemuda-pemuda. Pasti banyak yang ngincer. Makanya kamu harus cepat. Apa perlu bantuan Bu Niken? Nah, ada pepatah yang bilang kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Sekali kamu melewatkan yang pertama, kamu rugi sendiri loh. Karena kamu akan kehilangan dia. Makanya cepet-cepet kamu datangi dia. Kamu nggak perlu bilang cinta dulu. Paling nggak kamu perlihatkan kamu ada perhatian sama dia. Saya takut dia nanti menertawakan saya Bu. Gadis yang baik itu nggak mungkin mentertawakan. Kalau dia ada yang punya, Selama janur kuning belum melengkung, kamu masih berhak memiliki dia. Tapi jangan ngerebut. Paham nggak maksud ibu? Jadi, udah ada ya gadisnya? Udah ada belum? Bilang dong. Siapa? yang jelas bukan orang sini Bu. Dia orang kota. Kebetulan dia sekarang berada di sini. Nyanyi itu ya. Dari mana Ibu tahu? Nah, ibu ini mengenal kamu sejak kamu masih bayi. Jadi apa yang kamu rasakan, ibu juga pasti bisa merasakan. Waktu ibu melihat kamu memandang dia, ibu tahu kamu pasti jatuh cinta sama dia. Maka dari itu, tunggu apa lagi, Nak? Datangi dia, katakan kalau kamu sayang sama dia. Ingat loh, kesempatan itu cuma datang 1 kali.
kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Sekali kamu melewatkan kesempatan yang pertama, kamu jadi rugi. Karena kamu akan kehilangan dia. Makanya cepat-cepat kamu datangi dia. Kamu nggak perlu bilang cinta dulu. Paling nggak, kamu perlihatkan kamu ada perhatian sama dia. Rudi, saya minta maaf ya. Bukannya saya menolak ajakan kamu tadi pagi, tapi saya benar-benar nggak bisa. Sekarang saya lagi menuju ke Cilacap. Saya itu di sana di hotel Wiyata Kencana. Saya ada show beberapa hari, tapi sekarang saya lagi istirahat di restoran. Palingan bentar lagi juga saya sampai ke sana. Tunggu. Kamu jam berapa show-nya? Jam 7 saya show. Kalau begitu, sekarang juga saya ke sana. Ya, kamu nggak keberatan kan? Oh enggak, saya nggak keberatan. Saya senang banget kamu mau datang. Berarti saya punya teman untuk ngobrol. Tapi jangan sampai ngeberatin kamu loh, Ruth. Oh enggak, karena memang kebetulan saya ada rencana mau ke Cilacap. Saya mau nemuin kakak saya. Kakak saya kan tinggal di sana sekarang. Kakak kamu yang mana lagi? Yang dulu saya pernah ceritain sama kamu. Dulu satu kantor sama saya, tapi baru beberapa hari dia udah dimutasi ke Cilacap. Walaupun baru beberapa hari, kok kangen banget saya gitu. Rasanya kayak 7 tahun, kamu tahu nggak sih? Kamu mau saya kenalin sama dia? Mau? Oke deh, nanti saya kenalin kamu di sana. Sampai nanti ya. Oke, baik. Bye. Ini kesempatan saya untuk menyatakan cinta sama dia. Halo sayang. Lagi sibuk ya? Sorry ya kemarin sayang. Saya nggak tahu kalau kamu sekarang jadi orang sibuk. Kamu tahu dari mana saya ada di sini? Ya insting dong. Kamu kan pernah bilang kalau kamu sekarang akan menggantikan posisi papa kamu di perusahaan. Makanya saya datang ke sini. Kenapa sayang? Kamu nggak suka ya saya datang ke sini? Enggak apa-apa kok. Tapi kalau bisa kamu jangan datang ke sini lah. Saya nggak enak sama papa saya. Nanti dikiranya saya kerja sambil main-main. Ya? Habis, handphone kamu terus saja dimatiin. Saya telepon ke rumah kamu, ibu kamu bilang nggak ada. Jadi saya harus telepon kemana lagi? Untuk memastikan apa kau masih marah sama saya? Kau masih marah nggak? Oh, enggak kok. Kalau kamu nggak marah, kenapa kamu nggak telepon saya? Sally, kita ngobrol di luar aja ya. Jawab dulu. Saya sudah bilang, saya nggak marah sama kamu, oke? Senyum dong. Sudah lama sekali saya nggak melihat senyum kamu yang manis itu. Kita ngobrol di luar aja. Atau kamu saya tinggal sendirian di sini. Oke. PT Segara Kencana, selamat siang. Oh, Bapak. Pak Rudi. Pak Rudinya sedang keluar dengan teman wanitanya, Pak. Katanya beliau mau keluar kota. Luar kota mana? Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Tapi tadi beliau cuma bilang katanya akan keluar kota selama 3 hari, Pak. Gitu saja. Dan saya disuruh untuk memberitahukan hal ini kepada Bapak. Tapi keburu Bapak menelpon saya duluan. Oke, tolong sambungin HP-nya. Baik, Pak. Maaf Pak, rapatnya sudah mau dimulai. Rev, tunggu sebentar, Rev. Maaf, Pak. HP Pak Rudi tidak aktif, Pak. Ya udah. Lain kali kasih tahu dia. Kalau dia pergi harus izin saya, ngerti? Baik, Pak.
Kelewatan. Rip, tolong rapatnya ditunda. Saya nggak mau rapat tanpa kehadiran Rudi. Rip. Rip. Menurut kamu, tindakan apa yang harus saya lakukan? Apakah membiarkan ini berlarut-larut? Saya sudah bosan. Saya sudah lelah dengan kelakuan anak saya. Maaf, Pak. Saya tidak mau berkomentar. Saya takut nanti dituduh menghasut Bapak. Kamu nggak boleh punya pikiran seperti itu. Saya nggak pernah menuduh kamu menghasut. Nggak pernah. Bahkan masukan-masukan dari kamu bagus dan membuat pikiran saya jadi jernih. Kamu jangan samakan saya dengan istri saya. Saya sebenarnya udah jenuh memimpin perusahaan ini. Apalagi setelah saya tahu perusahaan ini begitu banyak borok-borok yang disebabkan oleh keluarga saya. Saya kepinginnya, saya mau anak saya menangani masalah-masalah ini supaya dia tahu betapa susahnya mengelola sebuah perusahaan. Tapi apa nyatanya? Apakah saya harus mengambil langkah memanggil Ferry kembali? Enggak. Saya kira enggak mungkin. Saya belum bisa menerima Ferry kembali. Saya selalu melihat sebuah mimpi buruk di wajah Ferry. Dan mimpi buruk itu nggak pernah hilang dalam ingatan saya. Nggak pernah hilang. Kenapa saya nggak pernah bisa melupakan? Karena Bapak tidak mengikhlaskan kepergian istri Bapak. Itulah yang membuat Bapak tidak bisa melupakan mimpi buruk itu, Pak. Pak, kalau saya boleh menasihati Bapak, rasanya Bapak harus membuka pintu hati Bapak lebar-lebar dan menyadari bahwa kehadiran Ferry bukan merupakan mimpi buruk, Pak. Tapi memang sudah suratan takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Sungguh tidak adil rasanya kita, Pak, kalau menimpakan kekesalan kita semua pada Ferry. Saya yakin Ferry juga tidak menginginkan kehilangan ibunya, Pak. Bahkan saya yakin, Pak, kalau Ferry bisa memilih, dia lebih baik memilih untuk tidak hadir di dunia ini. Karena dia akan dicap sebagai kutukan. Sungguh sangat picik rasanya, Pak, kalau kita tidak menyadari hal itu. Sih, katanya mau ngomong, ngobrol dong. Kalau kamu nggak mau ngobrol, biar saya ngobrol. Biar saya yang memulai omongan. Sebelumnya saya minta maaf. Kayaknya hubungan kita, maksud saya hubungan kamu dan saya, kayaknya udah nggak bisa diterusin lagi, Sally. Lebih baik kita istirahat dulu. Karena saya pengen konsentrasi di bisnis. Kamu jangan berpikir yang enggak. Bukannya saya udah nggak sayang lagi sama kamu. Saya masih sayang kok. Tapi saya... Kamu jahat. Sally. Sudah banyak saya dengar kamu gonta-ganti wanita.
Dan banyak perempuan yang kamu putuskan tanpa alasan, tanpa sebab. Dan sekarang terjadi pada saya. Kamu betul-betul kejam. Jahat kamu, Ruth. Sally. Kamu betul-betul laki-laki kampungan. Saya benci kamu. Sally. Sudahlah. Sally. Tenang, Sally. Ruth, saya mencintai kamu. Saya sayang sekali sama kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Rudy, kamu sangat berarti buat saya. Apa sih kesalahan saya? Coba jawab. Saya bisa memperbaikinya, Ruth. Bukan itu, Sally. Lantas apa dong? Saya telah menemukan wanita lain yang benar-benar bisa membuat saya jatuh cinta. Dan saya yakin sama dia saya akan bahagia selamanya. Siapa dia? Sekali lagi saya minta maaf. Saya nggak bisa jelasin ke kamu. Dasar buaya kamu. Saya akan supain kamu supaya kamu nggak akan bahagia dengan wanita-wanita lain. Sally. Sally. Mbak sudah coba bicara sama Rudy? Sudah. Dan dia tetap pada pendiriannya. Bahwa dia tidak mau memimpin perusahaan itu sebelum Ferry pulang. Bayangkan deh, Yanti. Terus tanggapan Mas Anggoro tentang Rudy gimana? Pagi tadi dia nggak mau bicara sama sekali juga sama Rudy. Kelihatannya dia sudah malas bicara. Tadi Yanti bisa bayangin gak sih? Kalau Ferry sampai kembali lagi ke rumah ini, semua yang saya sudah cita-citakan untuk Rudy pasti gagal, pasti berantakan deh Yanti. Aduh, gimana dong deh Yanti, apa yang harus saya bikin sekarang? Mbak, Rudy kok sudah pulang? Jam segini dia sudah pulang, Yanti. Seharusnya dia ada di kantor loh. Aduh, jangan-jangan dia bertengkar lagi sama papanya. Aduh, gimana sih Yanti? Kok jadi kayak begini situasinya? Mbak, tenang Mbak. Ajak dia bicara baik-baik. Jangan sampai Rudy marah. Nanti Mbak malah nggak bisa mengendalikan emosinya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Rudy sayang, kok jam segini udah pulang kamu, Nak? Saya harus berangkat ke Cilacap, Ma. Ada urusan penting, sekaligus saya ketemu Ferry. Untuk apa ke sana? Rudy sayang, kamu diperlukan di sini sayang. Gimana sih, jangan bikin mama pusing dong. Aduh, mama nggak tahan kalau begini. Masa mama mesti terus bertengkar sama papa? Ruth. Maaf, Ma. Saya harus beres-beres. Saya nggak punya waktu lagi. Rudy, nggak bisa begitu, Rudy. Rudy sayang, tolong hargai mama ya. Mama tuh kepengen sekali kalau Rudy bisa memiliki semua apa yang papa punya. Rumah ini, perusahaan, dan semua harta papa. Mama kepengen lihat kamu bahagia sayang, please. Ya sayang ya. Rudy, Ruth dengar mama dong. Jangan pergi, Rudy. Rudy, dengar mama. Dengar mama, sayang. Kamu nggak ada gunanya pergi, sayang. Kamu lebih diperlukan di sini. Mana tanggung jawab kamu, Ruth?
Rudi. Saya sudah terlalu banyak mengikuti semua kemauan Mama. Iya kan? Tapi saya juga punya perasaan, Ma. Di rumah ini sudah nggak ada lagi keadilan. Rudi. Mama mau saya menguasai semua kekayaan Papa. Iya kan? Tapi Mama nggak sadar. Kalau harta tidak akan pernah dibawa mati. Tapi hanya iman dan kebaikan yang akan dibawa mati. Rudi, jangan, Rudi. Jangan khawatir, Ma. Saya nggak akan lama. Saya hanya ingin menengok Ferry, melihat keadaannya. Setelah itu saya pulang lagi. Rudi, sayang, kalau kamu pergi juga, udah, Mama lebih baik mati, sayang. Biarin Mama mati. Mama udah nggak ada guna lagi di sini. Mama mau mati aja, Mama mau mati, Rudi. Mau mati sekarang. Mama. Mama mau mati, Mama nggak mau lagi hidup. Saya mau mati. Mana? Ini dia. Saya mau mati. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Kamu jangan pegang saya. Saya mau mati. Karena suami saya tidak peduli saya, anak saya juga nggak peduli saya. Jangan, Mbak. Mbak, jangan, Mbak. Apa sih kamu? Mbak, jangan, Mbak. Mama. Biar kamu lihat Mama mau mati sekarang. Ma. Mama. Dut, mau obat banget, Dut. Mbak Linda. Mama. Mama, dapat ya. Kamu duduk cepat, Dut. Iya, Ma. Mbak Linda. Ya? Hah? Ya. Papa segera pulang. Satu langkah kamu pergi ke selatan, itu berarti kamu mempersiapkan kematian mama kamu. Ya melihat kondisi Mama kayak begini, mana mungkinlah saya berangkat, Pak. Bagus. Tapi itu bukan berarti mengubah niat saya untuk berangkat ke Cilacap. Besok atau lusa, saya akan tetap berangkat ke Cilacap. Karena kakak saya tinggal di sana. Papa tahu kamu sangat kehilangan kakak kamu. Papa tahu kamu nggak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran kakak kamu. Papa pun tahu selama kamu begini, maka kehancuran kehidupan Papa, kehancuran hidup Mama, kehancuran perusahaan. Papa berniat untuk memanggil kembali Ferry kembali ke rumah ini. Untuk menyelamatkan perusahaan kita. Untuk menyelamatkan muka Papa yang terlanjur malu oleh kelakuan kamu di kantor. Tapi melihat kondisi mamamu seperti ini, Papa jadi nggak berani. Semuanya Papa batalkan. Sampai mamamu bisa menerima kembali Ferry di rumah ini. Jadi Papa menyadari kesalahan Papa. Papa akan berusaha menerima Ferry kembali di rumah ini. Nah, tapi sementara kita nggak bicara tentang Ferry dulu. Kita bicara tentang kondisi mama kamu. Oke? Dan soal tentang Ferry kita rahasiakan dulu dari mama. Sampai mamamu bisa menerima Ferry kembali ke rumah ini. Kamu ngerti, Dut? Tenang, Rin, tenang. Gimana Ririn bisa tenang, Om? Ririn nggak nyangka bisa kebobolan gini, nggak nyangka.
Ririn nggak mau tahu. Pokoknya Om mesti tanggung jawab. Om mesti nikahin Ririn. Iya. Tenang. Tenang. Rin, masalah bertanggung jawab dan menikahi kamu itu gampang. Seperti membalikan telapak tangan. Cuman Om mau nanya nih. Apa kamu betul-betul hamil? Maksud Om, apa kamu yakin kalau kamu hamil? Om ini gimana sih? Ya jelas dong Ririn yakin. Ririn ini udah tes laboratorium. Kalau Om nggak percaya, sebentar ya Ririn ambilin hasil labnya. Jangan. Om percaya. Om Jai. Lalu apa? Om akan bertanggung jawab dan menikahi kamu. Tapi Rin, Om ingin kamu pikir dulu. Punya anak itu repot loh. Ada sejuta persoalan. Mana nangisnya, mana rewelnya, mana ee-nya, mana ngurusinya. Dan Om tidak mau. Kamu kan masih cantik dan muda. Jangan sampai kamu mengisi hidup kamu hanya dengan mengurusin anak. Tapi Ririn mesti gimana dong Om? Om ada jalan tengah. Bagaimana kalau kita gugurkan saja kandungan kamu? Hah? Apa Om? Kamu gugurkan kandungan kamu. Setelah itu kita menikah. Tapi jangan punya anak dulu. Om nggak mau kamu repot ngurusin anak. Mau kan? Enggak. Ririn nggak mau Om. Loh, kenapa? Kamu takut Om ngebohongin kamu? Nggak mungkin, Rin. Impossible. Kamu tahu kan bagaimana sayangnya Om dengan kamu. Om cinta banget sama kamu dan Om tidak mau kehilangan kamu. Cuman Om tidak ingin kamu susah. Nanti bagaimana? Nanti body kamu berubah. Om takut body kamu berubah kalau udah punya anak. Kalau berubah Om takut kalau Om lirik cewek lain. Tapi Om. Tapi apa? Kamu gugurkan kandungan kamu. Kalau kurang besok Om tambah. Nggak mau Om. Itu kan dosa. Ririn nggak mau nambah-nambahin dosa. Alah, dosa itu nggak berjendol. Yang penting sesudah itu kita melangsungkan pernikahan. Kamu kan suka cincin berlian untuk cincin kawin kita. Udah ambil. Begitu dong. Itu namanya jenius. Nanti setelah itu kita langsung ke KUA. Tapi janji ya, Om gak akan ninggalin Ririn. So pasti. Kamu mau ketemu Tamara kan yang penyanyi itu? Mau banget. Ya sudah kalau gitu kita ganti baju dulu ya. Ore. Pak Manajer, kamarnya kan suite room seperti yang saya minta. Iya Bu, persis seperti yang Ibu minta. Bagus. Karena kalau tidak, mana mau kami menerima job ini. Karena masih banyak tawaran job lain yang lebih menarik. Tapi karena saya masih mengenal pemilik hotel ini, ya apa boleh buat. Lagi pula kan kalian berani bayar Tamara dengan harga yang mahal. Mama. Mari Bu.
Mama, aku ke toilet sebentar ya. Di sebelah sana, Mbak. Mari saya antar. Mas, tolong antar ibu ini. Silakan, Bu. Ya. Kamu tolong ambil baju Tamara untuk show di mobil ya. Iya. Nanti tolong antar ke saya ke dalam. Pak Bendi, saya mohon maaf sekali atas kelakuan ibu saya terhadap Pak Bendi barusan. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Itu hal biasa buat kami. Yang penting buat kami di sini bagaimana memenuhi permintaan para tamu hotel di sini. Apalagi tamunya seperti Mbak Tamara. Oh, terima kasih banyak. Nanti saya nyanyi di mana ya? Di lantai 1, Mbak. Di auditorium. Oke, kalau gitu tolong sampaikan kepada Pak Thomas pemilik hotel ini, saya akan ikut merayakan ulang tahun hotel ini dengan senang hati. Terima kasih, Mbak. Silakan, Mbak. Iya. Mama, aku sangat keberatan dengan perlakuan Mama terhadap Pak Bambi. Mama nggak perlu minta yang terbaik, dia pasti akan sangat terbaik buat kita, Ma. Tamara, kamu duduk dulu. Mama tadi itu kan cuma menggertak. Biar mereka tahu bahwa kamu ini penyanyi yang tidak bisa mereka anggap enteng. Kamu harus diservis dengan baik di sini. Kalau tidak, kita bisa pulang dan batalkan kontraknya. Mama keterlaluan sekali, Ma. Mama pikir aku penyanyi apa yang bisa melakukan hal seenak-enaknya. Aku harus konsekuen dengan tugas aku, Ma. Biarpun Mama yang setir aku. Aku nggak mau biar mentang-mentang terkenal bisa melakukan hal yang seenak-enaknya. Biarpun mereka kasih aku kamar yang sejelek apapun, aku akan terima. Yang penting aku melakukan kerjaan aku dengan baik. Tamara. Kamu ini kampungan sekali sih. Lebih baik aku kampungan daripada sombong kayak Mama. Maaf, Bu. Ini kostum yang tadi Ibu minta. Baju siapa tuh? Ini baju kamu. Bagus kan? Aku nggak mau pakai terlalu terbuka. Tolong bajunya disimpan di kamar aja ya. Oke. Baju itu kan bagus. Bisa memperlihatkan tubuh kamu yang bagus. Mama, aku bukannya jual diri, Ma. Aku jual suara. Sama saja sayang. Jadi penyanyi itu tidak perlu suara yang terlampau bagus. Dengan suara yang pas-pasan. Tapi asal kamu berani tampil dengan seksi dan agak sedikit terbuka, kamu pasti akan jadi cepat terkenal. Aku tidak mau menyanyi dengan pakaian itu. Mama aja yang nyanyi. Tamara! Tamara! Tiketnya mahal, padahal tempatnya bagus. Wow, gila bagus banget. Wow. Kak Ferry, ayo dong, lama banget. Buruan lah. Lama. Iya. Ya udah kasih duluan ya. Ya Tuhan, tenangkanlah hati saya untuk bertemu dengan Dia. Berilah saya keberanian ya Tuhan. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Kak Ferry, ayo dong Kak Ferry, jangan bengong. Ayo dong. Cepat ya sayang. Mama nggak mau. Maaf Mbak Tamara, Ibu. Penonton sudah menunggu. Silakan, Bu. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah penyanyi tersayang kita, Tamara. Terima kasih, selamat malam. Senang sekali saya bisa hadir di sini bersama Anda semua. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Hotel Wiyata Kencana. Saya berharap dan saya berdoa semoga hotel ini terus berjaya dan selalu oke untuk menyambut tamu-tamunya.
Sebagai hadiahnya, saya akan membawakan satu buah lagu dari saya yang saya ambil liriknya dari novel karya sang pencinta. Dan saya berharap dia bisa mendengarkan lagu ini. Thank you.